Di balik manisnya setiap tetes kecap, tersimpan sebuah perjalanan yang panjang. Berawal dari tetes nira yang mengalir dari batang pohon di hutan-hutan tropis Nusantara. Inilah kisah di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari. Dari tanah untuk negeri. Dari ladang-ladang subur di tanah Nusantara, tebu ditanam, dirawat, dan dipanen oleh tangan-tangan yang terampil. Setiap kecamatan memiliki jumlah produksi tebu tersendiri, khususnya Kecamatan Dawe yang memiliki jumlah produksi tebu tertinggi hingga mencapai sekitar 74.818 pada periode tahun 2018 hingga 2020. Gudang ini terletak di Desa Mpuyoh, Kecamatan Dawi, Kabupaten Kudus. Dari perjalanan dari Kuramil Dawi itu ke utara, itu banyak sekali masyarakat yang menanam tebu. Jadi area di daerah sini mayoritas petaninya itu penanam tebu. Jadi karena di sini banyak petani yang menanam tebu, jadi saya manfaatkan untuk membuat gudang gula merah di sini. Tebu ini dimanfaatkan oleh masyarakat Dawe untuk membuat gula Jawa. Kota Kudus dengan kekayaan alamnya, salah satunya tanaman tebu yang menjadi denyut nadi ekonomi dan budaya masyarakat sekitar. Untuk proses pembuatan gula ini ada 4 tahap. Dari tahap pertama kita ngambil tebu dari sawah, dimulai dari jam 6 sampai jam 12. Karena produksinya tiap hari, penebangan tebunya harus tiap hari agar bisa berjalan lancar antara yang di gudang sama yang di sawah. Jadi harus tiap hari pengambilannya. Kemudian kita angkut ke bawah ke gudang sini. Kemudian digiling. Setelah digiling, tebu itu keluar hilangnya airnya itu. Kemudian direbus di kawah itu. Di sini saya punya 9 kawah. Jadi untuk menjadi gula merah itu, jadi penyusutannya itu ya, dari 9 kawah itu nanti tinggal 2 kawah yang jadi gula. Kalau musim seperti ini, masih hujan kayak gini ya, ini mempengaruhi proses dari sari tebunya itu belum stabil. Tapi kalau sudah panas, kalau musim kayak bulan Agustus gitu, itu udah stabil. Kalau kayak ini masih airnya masih banyak. Jadi untuk merebusnya ini terlalu lama dan menghabiskan biaya. Itu pembatas itu buat menahan uapnya itu ya. Uapnya itu biar nggak melebar, biar nggak tumpah. Itu namanya jubung kalau orang Jawa. Kalau udah jadi sari tebunya, udah mengental, nanti dituang ke tumbu. Udah dituang di tumbu, kira-kira 10 menit baru diaduk. Nanti setelah keras itu diisi lagi. Jadi pembuatan gula ini untuk satu tumbunya itu berlapis-lapis. Kadang sampai 30 lapis. Dalam prosesnya, satu tumbuh dapat mencapai tingkat penuh dengan 30 lapis tuangan gula Jawa. Biasanya satu tumbun itu berapa harganya, Pak? Kalau satu tumbuh itu, kalau harganya tinggi ya, bisa per kilonya itu 9.000, 8,5 gitu. Satu tumbun bisa berapa tumbun? Satu tumbuh ada 200 kintal. Saya tumbuhnya biasanya ngambil dari orang lain. Dari produksi Ibu Sutini di Desa Teratak, Kecamatan Dawi, Kabupaten Kudus. Jadi di sini juga wilayah Kudus, jadi ngambilnya dari wilayah sini sendiri. Di tengah berbagai jenis sampah yang dihasilkan masyarakat, produksi gula Jawa ini menggunakan metode alternatif dengan memanfaatkan sampah menjadi bahan bakar. Ampasnya itu sendiri nggak dibuang. Jadi ampasnya itu buat merebus kilang tadi. Jadi nggak buang itu. Sampah kain itu untuk membantu proses dari sampah tebu ini tadi biar apinya besar gitu. Kenapa gula Jawa ini tidak dibuat secara modern, Pak?
Karena gula Jawa ini memang harus dibuat secara tradisional, dari teksturnya itu memang harus alami lah gitu, nggak dibikin secara modern seperti gula pasir, jadi harus secara manual. Gula Jawa memiliki nutrisi yang lebih banyak dibanding dengan gula pasir. Dalam sebuah jurnal, Processing of Sugar Cane Plants for Making Brown Sugar in Bujurbelik Village, Gudpading District, Central Aceh District. Gula Jawa juga memiliki kandungan zat fitonutrin yang dapat membuat tubuh lebih bertenaga, melawan sel kanker, dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Biasanya dikonsumsi sendiri atau dibuat yang lain? Biasanya itu dibawa ke pabrik-pabrik seperti pabrik kecap, bisa juga untuk langsung dikonsumsi juga bisa. Biasanya dijual di pasar-pasar untuk bahan seperti pembuatan rujak apa. Tapi untuk yang skala lebih besarnya ini adalah bahan baku pembuatan kecap. Saya lihat gedung ini terletak di tengah sawah, Pak. Kenapa tidak di daerah permukiman? Karena ditempatkan di tengah sawah itu biar tidak mengganggu masyarakat. Polusinya ini nggak mengganggu masyarakat. Jadi ada asapnya itu, selain dari asapnya juga dari suara mesinnya yang bising. Jadi mengganggu kenyamanan masyarakat. Harus ditempatkan yang jauh dari pemukiman penduduk. Itu kendalanya itu ya mesinnya, mungkin kadang ada kerusakan gitu, mungkin dari pawonnya itu kawahnya ada yang bocor apa gimana, kendalanya cuma itu aja. Harapan saya semoga usaha pembuatan gula merah ini makin maju produksinya, dan semoga teman-teman semua yang usaha gula merah moga-moga makin sukses gitu. Dari moga-moga semuanya itu bisa seimbang lah antara petani dan penggiling gitu. Gula Jawa, si manis pembawa harapan bagi masyarakat Desa Puyoh, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.